What for? Mengapa dan untuk apa menjalani lini kehidupan di kelas 2. Jadi antum setiap ngomong itu ada hikmah yang bisa antum sampaikan ya. Masya Allah luar biasa. Oke, selanjutnya mungkin kepada Aufa nih ya. Kepada Aufa. Nah, untuk Aufa ini apa nih? Klub dan kursusnya apa Aufa? Saya mengambil di Pasus di Kepramukaan. Di Pasus. Nah, ini Pasus tentu pendidikannya lebih dan juga perjuangannya lebih. Apa yang Aufa dapat atau bahkan tujuan yang Aufa ingin dapatkan, pendidikan apa di dunia kepramukaan Pasus ini? Yang tentunya menambah mental di sini. Menambah mental, oke. Dan Pasus ini apa sih? Mungkin bisa diceritakan sedikit kan, bukan kepada akhi fahmi ya, atau pada ustadz, tapi kepada wali santri ini. Nah, Pasus itu apa? Singkatannya dari apa? Nah, seperti itu. Pasus kepanjangan adalah pasukan khusus dari sebuah POT di Kepramukaan Darussalam ini. Untuk Aufa ini Pasus POT berapa? Saya menuju di Pasus POT 7. Oh, POT 7. Oke. Selanjutnya mungkin diteruskan tadi apa yang mau disampaikan? Ya, saya memasuki POT 7 untuk menggapai impian di masa depan. Apa ini impiannya? Dan saya ingin menjadi seorang TNI. Oh, Masya Allah. Ingin jadi seorang TNI ya, Masya Allah. Insya Allah dengan pendidikan ya, kedisiplinan ya, tentu yang ada di POT ini sangat mendukung. Untuk Aufa, apabila bercita-cita nanti ingin menjadi seorang TNI, Masya Allah, semoga Allah mengabulkan ya. Amin. Masya Allah. Kemudian selanjutnya Ilyas ya, Ilyas. Untuk Ilyas ini apa? Klub dan kursus yang Ilyas ambil di kelas 2 ini apa Ilyas? Bismillahirrahmanirrahim. Untuk klub saya tidak mengikutinya. Oke. Tetapi saya mengikuti kursus, yaitu kursus bahasa dan kursus di mana itu menulis kaligrafi gitu. Oh, oke. Apa itu kalau namanya apa? Kalau untuk bahasa itu kursus bahasa namanya Language Course Department, di mana itu mengajarkan bahasa. Kita boleh setelah kita memilih apa, misalnya kita ingin belajar bahasa Arab, maka kita belajar bahasa Arab. Pengajarannya itu pada waktu setelah subuh, pada jam 5 pagi. Nah, kalau untuk penulisan bahasa Arab itu kaligrafi, itu namanya aklam. Yang dimana kita belajar namanya cara menulis, cara berkreasi, menghias. Yang disebut itu namanya bahasa Arab. Kalimat bahasa Arab, kaligrafi seperti itu ya. Berarti kalau Ilyas nih ikhwan dan akhwat itu mendalami di dunia khot ya. Ya. Oh, seperti itu di dunia khot tentu untuk mempertajam bakat di dunia seni, untuk mengembangkan seni dan juga kreativitas yang ada dalam diri Ilyas. Seperti itu ya Ilyas? Ya, seperti itu. Oke, Masya Allah. Nah, mungkin antum harus siapkan satu lagi. Setelah ini mungkin Ustadz berbincang dengan Ustadz Abdurrahman. Setiap santri di Pondok Muda Darussalam Gontor tentu pernah merasakan masalah, pernah merasakan rasa tidak enak atau bahkan rasa menyendiri dan lain-lain ya. Yang akhi Fahmi tanyakan pada antum, nah menurut antum apa motivasi dan juga mungkin nasihat yang selalu antum tanamkan dalam diri antum masing-masing sehingga antum masih bisa survive, antum masih bisa kuat, antum masih bisa bertahan dari masalah atau bahkan perkataan yang antum dengar baik itu dari wali kelas atau bahkan dari para asatid lainnya atau bahkan dari bapak pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor. Mungkin Akhi Fahmi akan bertanya setelah ini ya. Mungkin kepada Ustadz Abdurrahman. Nah, ini mungkin pertanyaan pada Ustadz Abdurrahman. Hal apa yang mungkin antum selalu utamakan dan tanamkan kepada kelas 2E ini? Tentu ada hal yang mengerucut atau bahkan hal yang diutamakan yang tentu menjadi prinsip untuk antum tanamkan dalam diri di anggota kelas antum. Nah, mungkin apa yang selalu antum tanamkan dan utamakan dalam diri kelas 2E ini, Ustadz Abdurrahman Alan? Kita pernah mempelajari hadis, yaitu innamal a'malu binniyat, yang mana hadis ini merupakan hadis yang pertama kali dipelajari oleh seluruh santri Gontor pada kelas 1. Dari hadis di sini kita bisa mengambil dua kata kunci, yaitu al-amal dan juga an-niyah. Atau kalau misalkan kita analogikan ke bahasa yang lain, yaitu pekerjaan yang nampak dan pekerjaan yang tidak tampak. Bagaimana kita menyelaraskan antara apa yang kita amalkan dengan apa yang kita niatkan. Sebelum kita berlanjut kepada satu santri atau bahkan kepada
Jayes ya, kepada Jayes. Akhi Fahmi membacakan salam sapa yang Masya Allah banyak sekali. Mungkin tidak bisa Akhi Fahmi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat semua keluarga kelas 2E, terutama Kowi ya. Buat Jayes salam dari Kakak Iza, Fernas dan semua guru-guru dan para santri Darul. Selanjutnya salam selanjutnya dari 0856 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau kirim salam kangen buat adik-adik tersayang Regi yang ada di Gontor 1, Regat Dwi Lazwart dan juga kelas 5S dan Respati Mahesa kelas 2E. Semangat terus ya Dek. Always proud of you both my brothers. Masya Allah. Kemudian selanjutnya dari 0812 sekian dari Bu Yasar ini kelas 2E. Masya Allah. Radio Suara Gontor FM J di udara. Abadi di hati dari Gontor menyapa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhi Fahmi, selamat bertugas, semangat dan sehat selalu. Salam sapa buat seluruh kiai-kiai, ustadz-ustadz, terkhusus Ustadz Abdurrahman jazakallahu khairan sudah membimbing anak-anak dengan sabar, serta wali santri Gontor Pusat dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salam sayang buat Solgan kelas 2E, terkhusus Ananda Yasar. Semangat ya nak. Salam sapa juga buat wali santri kelas 2E yang selalu kompak, wali santri Syria dan wali santri X1M yang selalu di hati. Buat Akhi Fahmi, jazakallahu khairan sudah dibacakan. Mungkin salam sapanya satu lagi nih ya. Ini dari 0877 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kirim salam akhi untuk anak-anak kelas 2E. Selamat belajar untuk persiapan ujian. Khusus untuk Ananda Gaisan Faiz Anihar, ditunggu teleponnya. Kemudian untuk para ustadz, terutama Ustadz Dimas dan Ustadz Wali kelas 2E, Ustadz Abdurrahman, semoga selalu istiqomah dalam membimbing anak-anak. Amin ya robbal alamin. Sukses selalu buat Radio Suara Gontor FM. Jadi udara, abadi di hati dari Gontor menyapa Indonesia. Ini yang sudah stay tune dari Wali Duha, Wali Atila Noval Kamil, dari Wali Recan, terima kasih. Dari Wali Nabhan Karim, dari 0858 sekian, dari Wali Nabawi, Wali Izaki, dan tentunya wali santri kelas 2E lainnya. Dari Wali Hanif, terima kasih. Mungkin belum Akhi membacakan satu-satu ya, seperti itu. Baiklah, kita tetap stay tune bersama kami di Radio Suara Gontor FM. Setelah ini kita akan kembali kepada segmen ngobrol bersama santri. Ketika hati gelisah, dirimu pun mulai lelah, wudhu dan bersujudlah. Dikala datang musibah, jangan sampai kau menyerah, tersenyumlah dan tetap tabah. Baiklah, Ikhwani Wafati, kembali lagi tentunya bersama Akhi Fahmi dalam segmen ngantri, ngobrol bareng santri. Nah, tadi sudah kita tanyakan atau bahkan persiapkan kepada mereka bahwasanya menjalani kehidupan di Pondok Modern Darussalam Gontor tentu ada halangan dan rintangan, baik itu yang sedih atau maupun yang senang. Maka setiap santri tentu memiliki motivasi, memiliki nasihat dan memiliki nilai dalam dirinya masing-masing. Nah, Akhi Fahmi ingin bertanya kepada antum-antum ini ya, motivasi dan nilai apa, nasihat apa yang selalu antum pegang untuk menjalankan perjuangan atau bahkan alur kehidupan di Pondok Modern Darussalam Gontor, baik yang antum dengar dari bapak pimpinan atau bahkan dari para asatid atau bahkan dari wali kelas tersendiri. Nah, mungkin untuk yang pertama dari Kenza ini ya. Kenza, ahlan Kenza. Untuk menjalankan hidup di pondok, intinya gampang aja, jalanin, nikmatin, insya Allah akan sampai kepada ujungnya. Selama kita berada di jalur kebenaran, tidak melanggar syariat, dan ikut manut untuk menuruti perintah dan segala pendidikan yang ada di Pondok Modern ini, insya Allah kita bakalan bisa untuk lulus dengan husnul khotimah. Masya Allah. Bagaimana caranya menghadapi kehidupan sulit di pondok? Bagi saya, menghadapi kehidupan sulit di pondok adalah suatu hal yang insya Allah dapat memberikan pendidikan yang lebih. Titik kelebihan Pondok Modern Darussalam Gontor itu adalah dengan pendidikannya, dengan cara yang sangat sangat unik, dengan cara yang mungkin jarang dipakai oleh pendidik lain, yaitu dengan cara membuat seorang yang diberikan hukuman itu belajar untuk bersabar.
Oke. Bagaimana apabila kita dikenai hukuman, apabila kita diberikan masalah, kita itu bersabar dengan apa yang ada. Kita terima dengan apa yang ada, walaupun ada sedikit rasa tidak terima di hati, tetapi tetap jalankan. Misalkan ada sesuatu pekerjaan yang harus dikerjakan, walaupun hati merasa terpaksa, tetapi apabila terdapat pekerjaan yang memang itu adalah pekerjaan yang baik, maka jalankanlah dengan ikhlas. Tetapi apabila kita tidak menjalankannya dengan ikhlas, maka percuma, kita capek hanya untuk bekerja. Oke. Maka suatu pekerjaan, suatu hukuman, suatu masalah harus dijalankan dengan ikhlas agar bisa mendapatkan berkah dan hikmah dari suatu masalah tersebut. Oke, Masya Allah. Kata yang akhir kami ambil, jalani, nikmati, syukuri ya. Nah ini perkataan siapa nih? Yang mungkin entah dari Mudabir atau dari mana nih? Kenza mendengarnya atau tahu sendiri? Perkataan ini didapatkan dari campuran dari perkataan-perkataan yang pernah saya dengarkan di pondok ini. Oke, Masya Allah, Masya Allah. Oke, mungkin tuh pesan atau bahkan motivasi dari diri Kenza ya dalam menjalani aktivitas di pondok. Masya Allah, luar biasa. Kemudian kalau Jayes ini, Jayes. Nah, kalau Jayes ini apa? Motivasi, nasihat yang petua yang dipegang menjalani kehidupan, alur kehidupan di pondok modern Darussalam Gontor. Apa Jayes? Alan Jayes. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin dalam kehidupan di pondok ini pasti ada cobaan dan masalah yang tidak betah. Dari tidak ada uang lah, atau masalah-masalah yang didapatkan, atau masalah yang lain. Nah, dari situ saya mengambil satu motivasi, yaitu jika kita tidak menyukai nasib kita di pondok ini, jika kita tidak menyukai kalau kita nih dihukum atau kena masalah, nggak dapat uang. Nah, kita harus mempunyai keberanian untuk mengubah. Oh, saya ini dihukum terus, kenapa ya? Nah, biar saya nggak dihukum, berarti saya harus menjalankan peraturan-peraturan dengan benar dan baik dan benar. Nah, dari situ saya mulai merasa sangat betah di pondok ini dan mempunyai keberanian untuk mengubah semua masalah yang di pondok ini. Kemudian apa lagi? Untuk ini saya juga ingin menyampaikan pesan orang tua yang di rumah, sehat-sehat selalu. Jadi di sini selalu mendoakan keluarga di rumah. Semoga dapat rezeki yang melimpah untuk mencukupi kebutuhan Jess di sini dan kakak juga. Mungkin nanti di akhir juga ada ya. Ini mungkin pertanyaan yang ini nanti di akhir juga insya Allah ada lagi ya segmen atau bahkan pertanyaan untuk pesan dan kesan nanti di rumah ya. Oke, Masya Allah. Terima kasih luar biasa dari Jais. Mungkin tadi pesannya tentu bagaimana kita harus bisa mengikuti ya Jais. Kalau kita biasanya kalau dari Mudabir, kalau kita mau nyaman, mau tenang di pondok ya ikuti segala peraturan yang ada. Tentu semua itu adalah berniat untuk pendidikan. Seperti itu ya Jais. Itu adalah kunci yang sudah nyata. Jadi kalau mau nyaman ya silakan ikuti alur yang ada. Seperti itu ya Jais. Masya Allah. Kemudian dari Aufa ya. Kalau dari Aufa ini apa Aufa? Nah, tentu ini Pasus lika-likunya lebih ini. Lika-likunya lebih, rintangannya lebih. Nah, apa motivasi dan petua yang selalu Aufa pegang menjalani kehidupan di pondok? Yang di pondoknya adalah jangan menyerah sebelum ajal menjemputmu. Masya Allah, oke. Perkataan siapa itu? Keren itu, jangan menyerah sebelum ajal menjemputmu. Itu dari perkataan siapa, Aufa? Dari perkataan Mudabir. Oh, Mudabir, oke. Masya Allah, apa nih? Mungkin bisa dijelaskan apa termasuk dari kata itu, Aufa? Bisa saya jelaskan di sini. Ketika kita berlomba, misalnya berlomba kemarin di Scott Olympiad atau lomba tingkat, kita belum mendapatkan juara, kita tidak boleh menyerah. Kita harus mengambil pelajaran dari hal itu, apa yang kita kurang di lomba itu, dan kita harus meningkatkannya di lomba tahun depan, seperti lomba LP3, SO Scott Olympiad, dan lomba tingkat tahun depan. Oke, seperti itu ya. Oh, berarti lebih ke motivasi untuk menyemangati diri dan juga membakar giroh ya dalam diri untuk bagaimana perjuangan di dunia kepramukaan itu tersendiri. Oke, Masya Allah, motivasi yang dipegang yang luar biasa yang menjadikan untuk meningkatkan kinerja dan loyalitas dalam diri Aufa. Kemudian mungkin kepada Ilyas. Nah, Ilyas, apa motivasi dan juga tentu memiliki ya perbedaan baik itu motivasi dan juga pedoman yang dia pegang untuk menjalani kehidupan di pondok. Apa ini kalau Ilyas? Ahlan Ilyas. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau motivasi saya selama saya
hidup di pondok ini adalah banggain orang yang udah percaya dan berharap sama kamu, dan juga jangan ngecewain orang yang udah Oke. berharap dan percaya sama kalian. Berarti bahagiakan, banggakan, dan jangan mengecewakan. Ya, Oke, mungkin bisa dijelaskan ini sedikit nih, Aufa, maksudnya. karena yang pertama membanggakan dan membahagiakan. Misalnya kita dalam posisi sedang malas belajar misalnya. Nah, itu kita kalau misalnya berpikir, khususnya kita harus membanggakan dan membagikan kedua orang tua, misalnya orang yang berharap dengan kita. Berarti kita harus kembali bersemangat untuk belajar agar kita bisa namanya membanggakan dan membahagiakan orang yang berharap dan percaya dengan kita. Nah, untuk yang kedua itu jangan mengecewakan. Itu maksudnya bagaimana? Kita itu jangan mengecewakan orang yang berharap dan percaya dengan kita. Misalnya kita sudah diberi amanat atau diberi kepercayaan, itu kita harus mengerjakannya dengan sebaik-baiknya, semaksimalnya. Jangan mengecewakannya, karena kepercayaan itu, keharapan itu seperti kaca, yang dimana kalau sudah retak itu susah untuk dibangunnya. Bisa dibangun kembali tetapi susah, tidak serapi semulanya. Oke, bisa disatukan namun tidak menyatu seperti sedia kala ya, Iya. Ilyas. Oke, Masya Allah. Baiklah Ibu Khati, Masya Allah, inilah yang disebut sebagai, kalau tanpa antum sadari, inilah yang disebut bagaimana proses pendewasaan, proses cara berpikir di pondok ini lebih cepat, karena tentu antum akan mengambil berbagai macam pendidikan dan juga pelajaran dari dimensi kehidupan, alur kehidupan yang antum jalankan. Jadi antum bukan mengambil pelajaran hanya di kelas saja 24 jam, tapi non dari kelas antum tentu akan mengambil pelajaran hikmah yang akan mempercepat pendewasaan pola berpikir. Jadi nanti ketika sudah gede, sudah besar, di masa muda, ketika dunia kuliah, antum sudah bisa membedakan mana hal yang baik dan mana hal yang buruk. Nah, tanpa antum sadari, antum di kelas 2 SMP sudah bisa berbicara seperti itu, mengambil hikmah. Itu suatu hal yang improve, suatu hal yang sudah peningkatan dalam diri ya. Oke, baiklah, mungkin kembali ke segmen akhir ya. Mungkin sebelum kepada santri untuk memberikan pesannya dan juga kesannya kepada orang tua masing-masing ya, baik nanti Kenza, Jais, Aufa dan Ilyas, dan juga pesannya apa yang mau disampaikan. Nah, mungkin kepada Ustadz Abdurrahman sebelum untuk menutup ya, apa pesan dan juga arahan atau bahkan yang ingin disampaikan, baik itu untuk kelas 2 itu tersendiri atau bahkan untuk kita semua. Nah, mungkin kalau pesan dari Ustadz Abdurrahman apa ini? Ahlan Ustadz Abdurrahman. Segala apa yang sudah kita lakukan di dunia ini belum sebanding, bahkan masih jauh dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Ini merupakan pesan yang pernah disampaikan oleh Bapak Pimpinan kepada kita sebelumnya. Sehingga jangan bosan untuk menjadi orang yang baik. Sebanyak apapun yang sudah kita lakukan, kita harus ingat ini tuh belum ada apa-apanya dengan yang sudah diberikan Allah kepada kita. Di dalam ayat Quran pun juga disebutkan qul law kanal bahru midada li kalimati rabbi, yang mana intinya itu adalah bahkan jika semua lautan ini kita jadikan tinta, dengan semua pohon itu penanya, itu tidak akan cukup untuk menuliskan, untuk menyebutkan apa yang sudah diberikan oleh Allah. Ilmu dari Allah, nikmat dari Allah, dan lain sebagainya. Maka jangan bosan untuk terus-terusan berbuat baik. Jangan sampai kita itu putus harapan, putus asa, dan juga putus amal. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih, Masya Allah, pesan yang luar biasa. Satu kata, jangan bosan menjadi orang baik. Tentu untuk jangan bosan menjadi orang baik adalah bagaimana kita menanamkan dalam diri kita ikhwan dan akhwat yang disampaikan oleh Ustadz Abdurrahman, tentunya yang selalu diarahkan dan disampaikan oleh Bapak Pimpinan kepada kami semua, bahwasanya tentu apa yang diberikan oleh Allah itu lebih besar dari apa yang sudah kita lakukan sekarang. Maka jangan pernah kita merasa untuk kita sudah merasa melakukan lebih, sudah melakukan banyak. Nah, tentu tanamkan dalam diri bahwasanya jangan bosan-bosan dalam diri ini untuk menjadi lebih baik, karena tentu apa yang diberikan oleh Allah itu semuanya lebih besar,
yang dianugerahkan oleh Allah itu sudah sangat besar dari apa yang telah kita usahakan dan kita perjuangkan. Terima kasih dari Ustaz Abdurrahman, Masya Allah, jazakumullah khairan kathiran Ustaz. Kemudian selanjutnya dari Kenza. Mungkin Kenza, pesan apa yang mau disampaikan kepada ikhwan dan akhwat atau bahkan kepada orang tua itu tersendiri? Ahlan Kenza untuk yang terakhir. Untuk pesan kepada orang tua khususnya, Kenza di sini sehat-sehat aja, dan kehidupan di pondok itu adalah kehidupan yang sepenuhnya adalah pendidikan. Bahwasanya di pondok itu adalah pendidikan seluruhnya. Di sini Kenza sehat-sehat aja, sehat, alhamdulillah bisa melakukan apa saja. Dan mohon untuk doa dari kedua orang tua dan juga doa dari para wali santri. Karena sebentar lagi adalah ujian akhir tahun, yaitu adalah ujian terakhir sebelum memasuki tahun sesudahnya. Di kelas 3. Di sini pesannya adalah bahwasanya kita sebagai manusia atau sebagai makhluk yang telah diciptakan oleh Allah tidak boleh bosan untuk berbuat baik, dan juga kita harus selalu senantiasa istiqomah untuk menjalankan apa yang telah kita kerjakan dari perbuatan-perbuatan baik, seperti amal perbuatan sedekah, sholat, untuk yang puasa Senin Kemis dan juga puasa Daud, itu harus diistiqomahin agar bisa menjadi syafaat dan juga bisa menjadi penolong kita di akhirat nanti. Dan juga untuk kedua orang tua dan minta doanya untuk kelancaran di ujian akhir tahun nanti. Masya Allah. Sudah Kenza, Masya Allah. Luar biasa pesan yang sangat banyak dari Kenza tersendiri. Mungkin tanpa Akhi Fahmi menjelaskan ya, tentu sudah sangat jelas dan apa yang disampaikan oleh Kenza. Kemudian kepada Jais nih, kesan dan pesan apa yang mau Jais sampaikan? Jais, ahlan Jais. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk keluarga yang di rumah, semoga sehat selalu dan diberikan nikmat yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk kepada wali-wali santri yang lain, Jais di sini ingin minta doa untuk kelancaran pada ujian akhir tahunnya nanti. Mungkin kehidupan di pondok ini memang susah, tetapi jangan terlalu memikirkannya. Dia di sini masih bisa tersenyum, masih bisa selalu bergembira, maka janganlah terlalu mengkhawatirkannya. Dia berusaha di sini untuk selalu membanggakan orang tua Jess yang di rumah. Dari segi belajar maupun kemandirian Jess yang semakin bertambah untuk mempersiapkan di masa-masa yang akan datang. Sudah Jess? Masya Allah, itu dari Jess. Kemudian dari Aufa, Alan Aufa, pesan dan apa yang mau disampaikan untuk di acara. Pesan yang ingin saya sampaikan ke Aufa yang di sini, karena di sini insya Allah sehat selalu. Dan kami kelas 2E juga insya Allah sehat semua. Dan kita semua ingin meminta doa untuk kelancaran di ujian akhir tahun nanti. Sudah Aufa? Masya Allah, terima kasih dari Aufa. Kemudian dari Ilyas. Nah, pesan apa yang mau disampaikan Ilyas kepada orang tua atau bahkan kepada ikhwan dan akhwat lainnya? Ahlan Ilyas. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pesan saya kepada keluarga yang ada di rumah, khususnya orang tua, adik-adik, dan juga teman-teman saya atau wali-wali santri Gontor. Di sini alhamdulillah sehat selalu. Jangan mengkhawatirkan kami semua, karena ada kata-katanya di mana sesuatu yang bikin sakit itu selama tidak mati itu akan bikin kuat. Seperti itu. Sudah ada yang mau disampaikan lagi, Les? Dan pesan saya itu jangan lupa untuk beribadah, tingkatkanlah ibadah. Karena dengan ibadah ini, apabila ibadah kita tinggi, semua pekerjaan atau perilaku kita akan baik. Misalnya akhlak kita, perilaku kita, atau adab kita terhadap orang lain akan menjadi ikut baik karena ibadah kita juga. Cukup itu. Berarti ibadah adalah asas dari segalanya ya. As-salatu tanha 'anil fahsya'i
wal munkari. Baiklah, ikhwani akhwati, kita sampai di penghujung acara segmen ngantri di sore hari ini. Yang paling utama Aifa mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Abdurrahman dan juga Kenza, Jais, Aufa, Ilyas dan juga para anggota kelas lainnya yang sudah stay tune, yang sudah hadir di Radio Suara Gontor FM untuk bersinergi dan juga berbincang terkait nilai kehidupan yang ada di Pondok Modern dari Salam Gontor, terutama di kelas 2 ini. Ini mungkin salam satu yang Aifa membacakan ya, dari 0856 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kangen ini buat Mas Aufa ya, Mas Aufa. Semoga cita-citanya tercapai dan salam kangen dari Wildan dan juga sekeluarga. Masya Allah, terima kasih. Yang lainnya sudah stay tune, Masya Allah sangat banyak sekali. Wali Moza dan Al-Farabi. Dari nomor yang lainnya Wali Recan, Wali Atila Noval Kamil. Namun mungkin Aifami mohon maaf kalau tidak bisa membacakannya satu-satu ya. Masya Allah yang sudah stay tune di Instagram, baik Instagram atau bahkan di Radio Garden sudah sangat banyak. Aifami mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang sudah mensupport dan juga mendukung Radio Suara Gontor FM. Aifami pamit undur diri beserta Ustadz Abdurrahman dan juga Kenza, Jayes, Aufailas dan kelas 2E lainnya. Pamit undur diri, mohon maaf atas segala kata-kata yang kurang berkenan, yang kurang mengenakan di hati para pendengar, ikhwan dan akhwat semuanya. Tetap stay tune di Radio Suara Gontor FM. Pagi cerah dan hari menyambut hangat dengan sejuk dan damai.